Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Juli Widaningsih dengan NIM 1914200974 dari Program Studi Pendidikan Biologi semester 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan membuat video guna melengkapi tugas saya dalam mata kuliah Manajemen Konservasi Lingkungan Hidup yang diapu oleh Ibu Yanti SP MSI. Kerusakan lingkungan yang saya ambil contohnya yaitu tanah longsor. Kita masuk pada pengertian tanah longsor. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah peristiwa geologi yang terjadi karena adanya pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai jenis, seperti jatuhnya gumpalan tanah besar atau bebatuan. Tanah longsor juga disebabkan oleh penebangan pohon secara liar tanpa adanya penghijauan ulang. Hal ini disebabkan oleh ulah manusia. Tetapi adapun penyebab dari alam, misalkan curah hujan yang sangat tinggi. Saya akan membahas tentang faktor-faktor terjadinya tanah longsor. Yang pertama ada penebangan liar. Yang kedua ada alih fungsi hutan. Yang ketiga tidak adanya terasering. Yang keempat atau yang terakhir adanya curah hujan yang tinggi. Kita masuk pada poin yang pertama yaitu penebangan liar. Penyebab tanah longsor selanjutnya ialah hutan yang gundul akibat penebangan secara liar. Betapa pentingnya pohon terutama di daerah bukit berfungsi sebagai penopang. Akar pohon mampu menyimpan air dan memperkuat struktur tanah sehingga tidak mudah longsor. Misalkan di kawasan Sungai Amazon Brasil tercatat sekitar 80% kegiatan penebangan melanggar hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, khususnya pada produk kayu mahoni yang mempunyai harga yang sangat mahal. Apabila di Indonesia itu kita mengambil contoh penebangan liar yang terjadi di Kabupaten Konawe Selatan. Ia menebang pohon namanya pohon kayu hitam secara liar tanpa adanya izin atau tanpa adanya penghijauan ulang. Penyebab tanah longsor yang kedua yaitu alih fungsi hutan. Alih fungsi kawasan hutan yang terjadi melalui perubahan peruntuk kawasan hutan terfokus untuk mendukung kepentingan di luar kehutanan, misalkan pertanian, perkebunan, transmigrasi, pengembangan wilayah, dan kegiatan non-kehutanan yang lain. Alih fungsi kawasan hutan juga dapat melalui perubahan fungsi hutan, namun tidak mengurangi luas kawasan hutan, misalkan untuk tujuan pembangunan kehutanan, konservasi kawasan hutan alam atau tanaman, hutan pendidikan atau penelitian, dan lain sebagainya. Alih fungsi kawasan hutan yang berimplikasi terhadap kurangnya luas kawasan hutan produksi adalah kegiatan pelepasan hutan. Kita ambil contoh di daerah Lumajang, Jawa Timur pada tanggal 14 Desember 2017. Di sana terjadi tanah longsor akibat perubahan atau alih fungsi hutan menjadi perkebunan produksi. Di situ tanaman-tanaman ditebang secara liar dan diganti oleh tanaman seperti tanaman pisang dan tanaman sengon yang tidak memiliki akar yang sangat kuat untuk menahan tanah supaya tidak terjadinya longsor. Faktor penyebab terjadinya tanah longsor yang ketiga adalah tidak adanya sistem terasering. Kita ketahui bersama terasering merupakan metode konservasi dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Jenis terasering antara lain teras datar,
teras gundu dan teras bangku atau teras tangga. Tipe teras yang banyak digunakan di Indonesia adalah teras bangku atau teras tangga. Bentuk teras seperti teras kebun dan teras individu diterapkan pada tanah dengan jenis tanah tahunan, khusus tanah perkebunan dan tumbuhan buah-buahan. Misalkan kita masuk pada penyebab terjadinya tanah longsor yang terakhir, yaitu curah hujan yang tinggi. Setelah melewati masa kemarau yang panjang yang mengakibatkan tanah menjadi kering dan menimbulkan retakan-retakan serta rongga-rongga dalam tanah. Memasuki musim penghujan, sudah pasti air akan masuk ke dalam rongga tanah dan pori-pori yang terbuka tadi, sehingga ia akan memenuhi rongga dan terjadi pergeseran tanah, kemudian mengakibatkan erosi dan longsor. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia akan menghadapi iklim La Nina yang akan menyebabkan potensi hujan yang sangat tinggi. Itu juga dapat menyebabkan longsor. Maka saya himbau untuk teman-teman yang berada di kawasan rawan longsor untuk menjauhi kawasan tersebut atau mengungsi untuk sementara waktu ke rumah kerabat atau ke rumah saudara-saudara yang lain untuk menjaga dan mengantisipasi dari bencana alam ini. Tanah longsor tidak hanya menyebabkan dampak negatif saja, tetapi ia memiliki dampak positif tanah longsor itu sendiri. Misalkan tanah longsor menumbuhkan motivasi kepada masyarakat untuk waspada terhadap longsor susulan atau bencana alam lain. Kalau kita tinggal di daerah yang rawan longsor, pasti kita akan waspada akan bencana-bencana susulan. Selanjutnya, dampak positif dari tanah longsor itu sendiri meningkatkan rasa peduli terhadap korban banjir dan kepedulian terhadap sesama serta lingkungan. Ini dapat meningkatkan rasa peduli untuk masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan longsor untuk tidak menebang pohon secara liar, tidak mengalihfungsikan hutan, dan yang lain-lain. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran diri supaya tidak melakukan penebangan hutan, memperluas lahan ataupun pemanfaatan hutan yang merugikan. Yang keempat, sadar akan pentingnya peran manusia dalam menjaga keseimbangan hidup. Yang kelima, melestarikan hutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya hutan itu sendiri. Dan yang terakhir, sadar akan manfaat hutan lindung bagi keselamatan makhluk hidup di dunia ini. Janganlah menebang pohon sembarangan, apalagi hutan lindung, karena hutan lindung itu tempat hidupnya flora dan fauna. Bagaimana caranya? Dampak negatif yang terjadi akibat tanah longsor itu mengakibatkan rumah-rumah masyarakat yang tinggal di daerah tanah longsor kehilangan tempat tinggal. Yang kedua, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Yang ketiga, memutuskan jalur transportasi ketika tanah longsor menimbun jalanan utama. Yang keempat, kerugian bagi negara karena infrastruktur yang tertimbun oleh tanah longsor, dan masih banyak lagi dampak-dampak negatif maupun dampak negatif yang terjadi pada tanah longsor. Yang terakhir, mengakibatkan perekonomian tersendat di daerah yang terjadinya tanah longsor. Selanjutnya kita bahas tentang penanggulangan tanah longsor. Hindari membangun di permukiman di daerah bawah lereng atau rawan terjadinya tanah longsor. Mengurangi tingkat keterjangan lereng dengan mengolah lahan terasering di kawasan lereng. Yang sudah saya jelaskan tadi, karena terasering itu sangat penting untuk menjaga agar tanah tidak terjadinya longsor. Selanjutnya, menjaga drainase lereng yang baik untuk menghindarkan air mengalir di dalam lereng keluar lereng. Yang selanjutnya, pembuatan bangunan penahan supaya tidak terjadi pergerakan tanah yang menyebabkan tanah longsor. Penebangan
penambahan pohon yang mempunyai perakaran yang dalam dan jarak tanam yang tidak terlalu rapat. Di antaranya diselingi oleh tanaman jangka pendek yang bisa menjaga drainase air. Tanaman yang baik untuk menahan tanah untuk tidak terjadinya tanah longsor itu seperti tumbuhan kopi, karena dia memiliki akar tunggang dengan kedalaman bisa mencapai 3 meter. Selanjutnya, relokasi daerah rawan longsor. Meskipun butuh dana yang besar dalam hal ini, adalah upaya penting yang dilakukan pemerintah ketika ancaman bencana bisa merenggut nyawa dari masyarakat itu sendiri dan kerugian yang sangat besar. Yang terakhir, peringatan sebelum longsor bisa dilakukan kepada masyarakat untuk melakukan tindakan mitigasi bencana. Ini dilakukan oleh BMKG daerah setempat untuk memberitahukan bahwa akan terjadinya longsor agar masyarakat bisa berpindah ke daerah yang aman bagi keselamatan jiwanya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang kerusakan lingkungan, yaitu tanah longsor. Jadi, saya harapkan kepada masyarakat Indonesia khususnya untuk tidak menebang pohon secara liar atau mengalihfungsikan hutan lindung dan hutan yang lain. Karena apabila terjadi longsor, maka kita sendiri yang akan dirugikan, entah itu materi atau keselamatannya kita. Sayangi lingkungan Anda, maka lingkungan akan menyayangi Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.